Kalau di video kemarin kita telah belajar mengenai bagaimana cara kita menamai senyawa ionik kalau diberikan rumus senyawanya ataupun rumus molekulnya. Nah, di video sekarang kita balik nih bagaimana kalau kita dituntut untuk membuat rumus senyawanya kalau dikasih tahu nama senyawanya. Ya, seperti apa nanti kita lihat. Karena ini memang ada aturannya juga tersendiri. Oke, kalau kita bicara senyawa ionik, pasti kan kita udah tahu bahwa suatu senyawa yang unsur-unsurnya itu bermuatan positif yang kita sebut dengan kation dan bermuatan negatif yang kita sebut dengan anion, kan gitu. Yang paling standar adalah kalau misalkan aku punya suatu senyawa ionik yaitu sodium klorida. Ya, sodium klorida. Nah, sodium klorida itu sendiri terdiri dari satu ion Na positif satu dan Cl negatif. Kan gitu. Negatif satu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita disuruh membuat rumus senyawanya? Oke, mungkin kalian udah tahu jawabannya NaCl. Iya, benar. Tapi di sini aku ingin menekankan bahwa ketika kita itu memiliki angka atau muatan yang sama, misalkan positif satu dengan negatif satu, itu kan sama-sama satu, maka kita bisa langsung tulis dengan NaCl. Gitu. Contoh lain apa misalnya? Kalau misalkan aku punya kalsium sulfida. Oke, kalsium sulfida. Nah, gimana cara kita membuat rumus senyawanya? Nah, kalsium itu kan Ca2 positif. Ya. Kemudian sulfida itu adalah S2 negatif. Berarti karena muatannya sama-sama 2, kayak gini, mungkin kalian bisa awalnya supaya lebih memudahkan kita bisa bikin Ca2S2. Tapi sebenarnya langsung aja karena muatannya sama, ibaratnya ini kayak kita bagi dua sama-sama nih. Jadi CaS. Nah, mungkin pertanyaan dari kalian bakal muncul, berarti kalau gitu poin yang paling pertama ketika kita ingin membuat suatu rumus senyawa kita harus tahu apa nih? Muatannya, kan gitu. Karena memang dengan adanya muatan kita baru bisa nih menentukan ya bagaimana rumus senyawanya. Karena kalau muatannya beda, nah nanti gimana? Bagaimana kalau kita tidak tahu nih muatannya gitu. Nah, aku punya cara ya untuk kita tahu nih muatannya. Kita tahu di dalam sistem periodik itu ada golongan 1 sampai golongan ke-8. Ya, ini kita kecualikan dulu logam transisi ya. Ini kita kecualikan dulu. Kalau misalkan aku ngomongin tentang golongan 1 nih, apa-apa aja golongan 1, kayak misalkan H, Li, Na, K, potasium kayak gitu. Nah, mereka semua karena mereka di golongan 1, mereka memiliki muatan positif 1. Gini, berarti positif 1, H positif 1, litium juga positif 1, Na juga, potasium juga, K positif kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita di golongan kedua itu karena dia berada di golongan kedua maka muatannya menjadi Be2 positif kayak gitu. Mungkin nanti ada Ca2 positif juga ya. Atau mungkin di sini Mg dulu. Nah, Mg2 positif. Nanti ada Ca juga 2 positif ya. Nah, kalau misalkan di golongan ketiga gimana? Nah, golongan ketiga berarti kan aluminium 3 positif kayak gitu. Apalagi misalnya nanti ada gallium ya 3 positif. Kalau golongan keempat ini ya ada karbon tapi ini muatan mereka bisa bervariasi. Kita skip aja, kita langsung ke 5. Nah, 5 tuh kan ada kayak nitrogen, apalagi ada fosfor. Nah, ini mereka bermuatan negatif 3 atau 3 negatif. Kemudian kalau di golongan keenam itu ada apa aja? Oh, ada oksigen, ada sulfur yang mana muatannya adalah 2 negatif.
Nah, kemudian ke golongan ketujuh ya. Kalau golongan ketujuh itu F negatif, negatif satu ya, Cl negatif, Br negatif, I negatif. Nah, ini adalah secara general muatan-muatannya. Berarti yang harus kalian notice bahwa kalau dari golongan satu ke golongan ketiga, karena biasanya kalau golongan satu ini kecuali H, sisanya adalah logam, karena logam cenderung melepaskan elektron, ya udah dia positif. Positif berapa? Sesuai dengan golongannya gitu. Kalau misalkan golongan kedua alkali tanah, ya udah dia berarti positif logam alkali tanah, karena dia logam dia positif. Karena dia berada di golongan kedua, ya sudah berarti dia adalah dua positif. Dan begitu juga dengan aluminium yang berada di golongan ketiga. Sisanya kayak misalkan kayak golongan kelima, 6, 7 ini adalah bermuatan negatif. Karena kan ion tadi sekali lagi dia harus punya positif dan negatif. Berarti dari situ nih kita tahu. Sekarang kalau misalkan kita mulai lagi nih dengan contoh soal nih misalnya ya. Kalau misalkan aku punya aluminium, misalnya nih, aluminium nitrida. Nah, nitrida. Gimana? Nah, aluminium kita tahu di sini adalah muatannya 3 positif. Dan nitrida itu adalah negatif 3. Oh, karena mereka muatannya sama, maka kita langsung bikin dia ALN. Gitu ya. Ini rumus senyawanya nih. Sekarang, bagaimana kalau misalkan muatannya kita ketemu sama yang tidak sama nih. Contoh, litium oksida. Nah, mungkin kalian bisa coba dulu. Kalau sudah, kita bahas. Kalau litium oksida, kita tahu Li itu karena dia digolong ke 1, maka Li positif ya dong, kan? Kemudian, kita tahu oksigen, oksida itu kan di golongan ke-6, maka dia akan bermuatan negatif 2. Nah, cara terbaik, ini kan muatannya udah beda ya. Cara terbaik untuk kita membuat rumus senyawanya dengan kita mengalihkan silang kayak gini. Nah, sebenarnya tujuan dari mengalihkan silang apa sih, Dis? Sebenarnya hanya untuk membalancekan muatan-muatan yang ada. Kalau kalian perhatikan bahwa misalkan kalau aku punya Na positif dan Cl negatif, ini bisa langsung jadi NaCl karena ini sebenarnya positif 1, negatif 1, ya udah total muatannya adalah 0. Karena apa? Dia adalah senyawa yang netral, tidak bermuatan kayak gitu. Nah, kalau di sini tujuan kali silang apa? Supaya Li nanti jadi 2 kayak gitu. Jadi kan nanti ini kalau kita kali silang, rumus senyawanya adalah Li 2 karena kita mengkalikan kemari yang duanya, dan positif satunya kita kali kemari jadi Li2O. Berarti ini sama aja kayak misalkan Li-nya karena positif 1 ada 2 berarti positif 2. Karena O-nya adalah negatif 2 berarti sini negatif 2 yang mana netral sama dengan 0. Itulah fungsi dari mengkalikan silang supaya kita mendapatkan suatu senyawa yang netral gitu ya. Nah, kita coba lagi nih contoh misalkan. Kalau aku punya gallium bromida misalnya. Gallium itu berada di golongan ketiga. Berarti muatannya adalah 3 positif. Dan bromida tadi golongan ketujuh yang negatif 1 ya kan. Nah, berarti ini kita kalikan silang aja seperti tadi. Ga karena di sini minus 1, di sini tetap 1, berarti 1 itu ibaratnya nggak kita tulis ya. Kemudian GaBr3. Nah, kayak gitu. Ya, itu adalah contoh bagaimana cara kita membuat nih suatu rumus senyawa ya. Aku harap kalian paham. Sekarang gini, kalau misalkan kita bicara tentang senyawa ion, itu nggak hanya ini doang. Ada kayak nanti logam transisi kan juga ada. Itu kan juga senyawa ion. Kemudian ada juga yang poliatom. Kita coba bahas dulu yang poliatom. Poli berarti banyak. Atom, oh berarti ada atom-atom yang banyak. Contohnya kayak gimana, Dis? Misalkan kalau aku punya NO3 negatif. NO3 negatif ini adalah poliatom. Karena apa? Dia terdiri dari atom-atom yang banyak. Ada 3 atom O dan 1 atom N. Dan dia adalah bermuatan. Nah, dalam kimia untuk menamai atau membuat
rumus senyawanya itu juga ada aturannya kayak gitu ya. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih nama-namanya. Karena kan nanti kan kita dikasih nama senyawanya, nanti kita terjemahkan dia ke dalam rumusnya, rumus senyawanya seperti apa. Oke, NO3 negatif itu biasanya kita sebut dengan nitrat. Nah, di sini keluar aturan bahwa nanti ada akhiran AT. Di sini aku merahin aja, yang harus kita ingat adalah NO3 negatif nitrat ya. Nitrat ini akhirannya ad gitu. Oke. Sekarang bagaimana kalau jumlah O-nya itu dibedain? Misalnya kayak NO2 negatif. Ini namanya apa kira-kira? Nitrit. Nah, nitrit. Nitrit. Berarti di sini aku merahin lagi. Nanti kalian akan ngelihat polanya seperti apa. Dan kalau misalkan aku punya N aja nih, ya nitrogen doang nih, N doang unsur N, yang 3 negatif tadi. Ini namanya apa? Nitrida, kan gitu. Kita lihat sekarang. Akhiran ad, it, dan ida. Ad, itu, dan it ya. Akhiran ad dan akhiran it itu digunakan untuk poliatom. Sedangkan akhiran ida itu digunakan kayak kita namain tadi yang biasa. Artinya bukan poliatom ya, bukan poliatom. Nah, berarti pembelajaran kita yang awal-awal tadi, kita tuh menamai senyawa ion. Tapi ketika dia bukan sebagai poliatom gitu. Kalau dia bukan poliatom, ionnya, anionnya itu tidak hanya satu unsur, maka ya udah dia itu pakai akhiran ida. Kalau misalkan kita ingin berhubungan dengan poliatom kayak NO3 negatif, NO2 negatif, itu kita biasanya menggunakan penamaannya ya, menggunakan akhiran ad, nitrat kayak gitu, dan nitrit, it. Nah, biasanya ad dengan it itu, ad itu jumlah atom O-nya lebih banyak daripada it. Kayak ini nih 3. Oh, kalau O-nya 3 namanya ad di akhirnya ya, akhiran ad. Kalau misalkan O-nya 2 kayak gini nih, akhiran it kayak gitu. Oke, kita coba lagi. Misalkan kalau aku punya PO4 3 negatif, ini juga poliatom karena dia terdiri dari 4 atom O dan 1 atom P. Nah, ini namanya apa kira-kira? Fosfat ya, fosfat. Ingat akhiran ad. Kalau misalkan O-nya aku dikitin PO3 kayak gini ya, namanya fosfat. Nah, konsisten kan dengan teori tadi, fosfat. Kalau misalkan akhiran ad dan id itu untuk poliatom, dan biasanya akhiran ad itu jumlah atom O-nya lebih banyak gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan P apa? Oh, fosforida. Nah, ini tadi kan fosforida ya, ginilah mungkin tulisannya ya. Yang penting akhirannya ida ya. Kalau misalkan kita coba lagi nih, coba lagi. SO4 2 negatif namanya sulfat. Aduh, kita nih sulfat. Kalau misalkan SO4, sorry, bukan SO4 ya, SO3 2 negatif namanya sulfit. Sulfit. Kalau misalkan S aja kayak gini, itu namanya adalah sulfida. Ya kan? Konsisten ya dengan teori tadi. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi udah. Nah, ini nih yang sering juga muncul nih. ClO4 negatif. Terus apa lagi? ClO3 negatif. ClO2 negatif. Kemudian ClO aja. Nah, kalian lihat di sini O-nya 4 3 2 1 jumlahnya. Nah, kalau misalkan ClO dengan O-nya 4, kita sebut dengan perklorat. Perklorat. Akhiran AT, tapi ada pernya gitu ya. Karena O3, ClO3 negatif berarti apa nih? Klorat aja gitu. Klorat aja nih. Dan lebih dikit dari klorat namanya apa? Klorid. Nah, dan ClO negatif namanya apa? Hipoklorit. Nah, ini nama-nama yang harus kalian ingat karena biasanya ini kayak ada aja gitu kan keluar. Nah,
Kalau misalkan Cl aja namanya apa? Ya klorida kayak tadi, akhiran ida. Nah, kayak misalkan ada beberapa yang ingin aku tambahin kayak NH4 positif ini namanya amonium ya. Kemudian OH negatif itu adalah hydroxide. Nah, hidroksida. Nah, ini adalah nama-nama yang harus kalian tahu karena ini kepakai di ketika kita ingin menamai. Sekarang, kalau kita masuk ke contoh soal. Misalkan aku punya potasium, potasium sulfat. Nah, lihat nih. Sulfat ini kan udah masuk poliatom. Nanti penamaannya akan seperti apa? Kita lihat. Misalnya gini, potasium itu adalah K positif dan sulfat adalah SO4 2 negatif karena dia akhiran A ya. Berarti ini nanti juga kita kali silang kayak gitu. Jadi kita kali silang karena di sini 2, di sini 1, berarti kali silang muatannya akan menjadi K2 dapat dari sini ya, hasil kali silangnya. Dan SO4 aja tanpa ada tambahan ini 1 sebenarnya, cuman karena 1 kita nggak tulis, maka jadinya K2SO4 adalah rumus senyawa dari potasium sulfat. Nah, misalkan nih kalau aku strontium. Nah, strontium fosfat. Nah, strontium fosfat Sr ini ya, ini berada di golongan kedua, Sr2 positif, berarti fosfat itu adalah PO4 berapa? 3 negatif. Nah, kalau kita kali muatannya, ini kan muatannya nggak sama ya. 2 di sini 3. Nah, kalau misalkan kita kali berarti SR-nya ada 3 dan fosfatnya karena kita mendapatkan 2. Nah, ini dia keluar aturan poliatom. Yang mana PO4 3- kan termasuk poliatom tadi. Nah, kalau misalkan PO4 itu atau suatu poliatom mendapatkan kali silangnya itu kayak 2, maka kita harus buka dulu kurung. Kita tulis PO4 dan di sini kita tulis 2 gitu ya. Jadi pakai buka kurung kayak gitu. Tutup kurung lagi baru kita tulis muatannya yang dikali tadi yang kita kali silang. Gitu. Ya. Jadi kalau dia lebih dari 1 kayak gini, lebih dari 1 kayak ini 2, maka kita harus pakai tanda kurung ya. Di sini aku kasih catatannya sedikit tanda kurung. Oke. Misalkan lagi kalau namanya barium nitrat. Nah, barium, kalian bisa coba. Barium itu adalah Ba2 positif dan nitrat itu adalah NO3 negatif. Kita kali silang berarti Ba-nya dapat 1. Nah, NO3-nya kan kita dapat 2 di sini dari Ba karena kita kali silang. Jadi kita buka kurung dulu gitu. NO3 2 kali. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalian udah paham ya menamai senyawanya. Tadi kalau kita ngomongin tentang yang poliatom. Nah, kalau misalkan senyawa ion itu kan juga ada yang logam transisi kayak gitu. Nah, logam transisi itu juga ada aturannya sendiri. Karena gini, misalkan aku punya Fe FeCl2 dan FeCl3. Kalau misalkan kita namain, ini kan kayak besi besi klorida dan ini juga besi klorida. Tapi ada yang membedakan. Masa namanya dua-dua besi klorida gitu. Pasti ada yang membedakan. Nah, dari sini kenapa dia ada terjadi perbedaan? Karena biasanya logam transisi itu muatannya lebih dari 1. Misalkan nih Fe. Fe itu ada yang positif 2 dan ada yang positif 3. Dengan adanya perbedaan muatan ini, maka penamaannya jadi berbeda. Nah, untuk logam transisi, template dari namanya adalah besi. Misalkan nih, besi 2 angka Romawi kayak gini, besi 2 klorida misalnya. Nah, dan aku merahin dulu, ini adalah template dari penamaan kalau kita menggunakan
logam transisi. Yang mana yang membedakan adalah ada angka Romawi di sini. Yang mana angka Romawi menunjukkan muatan muatan dari si logam ya, muatan dari logamnya gitu. Berarti kalau misalkan di sini 2, maka menjadi apa? Berarti Fe-nya itu adalah 2 positif. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kalian ada yang tahu belum tahu nih angka Romawi itu kayak apa? Ya, mungkin misalkan nih, contoh ya. Ini kan angka 1 kayak gini. Kalau kayak gini 2, kalau kayak gini 3, kalau kayak gini ya ini apa? 4, kalau kayak gini 5, ya kan? Kalau kayak gini kayak 5, 1 gini 6, kayak gini 7, dan gini 8 gitu ya. Nah, itu kan untuk angka-angka Romawi. Nah, karena di logam transisi kita pakai nih. Oke. Sekarang, kalau misalkan aku punya contoh soal nih. Besi 2 sulfida. Nah, besi 2 sulfida. Kita tahu karena di sini angka Romawinya 2, maka tadi untuk membuat rumus senyawa kita harus tahu muatannya dulu, kan gitu. Berarti Fe karena di sini 2, maka Fe akan bermuatan 2 positif. Sulfida karena dia di golongan ke 6, ya kan? Maka dia muatannya adalah 2 negatif. Karena di sini muatannya sama, maka kita langsung bisa tulis FeS aja. Ini kan sebenarnya kayak Fe2S2. Kita bisa bagi 2. Karena yang benar itu ini sebenarnya yang lebih tepatnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan namanya jadi gini gimana? Besi 3 sulfida. Berarti kan Fe-nya jadi 3 positif dong, ya kan? Nah, S-nya tetap 2 negatif. Baru kita kali silang, maka Fe dapat dari sini 2 dan S-nya 3. Dapat dari mana? Dari sini. Hasil kali silangnya Fe2S3. Oke. Contoh lain ada juga yang kayak misalnya kan ada tembaga. Nah, tembaga ini kan Cu. Tembaga 2 nitrat misalnya. Karena di sini ada 2, maka Cu-nya menjadi 2 positif, ya kan? Cooper. Cu2 positif dan nitrat. Oke. Sorry, ini nitrit ya, nitrit. Oke, kalau nitrit berapa? NO2 negatif kayak gitu. Berarti karena ini adalah poliatom, maka kita coba kali silang dulu. Jadi Cu-nya kayak gini, Cu-nya kayak gini, Cu-nya kayak gini. Karena 1. Nah, NO2-nya karena dia poliatom, kita buka dulu kurung. NO2 2 kali. Karena dia lebih dari 1 dari sini. Nah, bentuk lain dari tembaga ada Cu positif. Berarti tembaga 1 fosfit misalnya. Fosfit. Ingat akhiran IT berarti dia poliatom. Kalau akhiran at dan it itu adalah poliatom. Ingat ya. Berarti Cu positif karena sini adalah angka Romawi 1 dan fosfit itu adalah PO3 negatif. Negatif 3. Ya. Berarti kalau kita kali silang Cu3 dan PO3. Ya. Nggak pakai kurung karena di sini adalah 1. Oke. Nah, itu dulu untuk bagaimana cara kita membuat rumus senyawa dari senyawa ion. Ya.